warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linal-ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu 'anil jismati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-muwahhidin. Amma fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Pertama dan utama sekali, mari rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, kelapangan waktu, keringanan langkah, segala alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita memberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berjumlah dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia dan singkat ini, khatib mengajak dan berwasiat kepada jemaah, wabil khusus diri kita sendiri. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas kuantitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan dan semoga amal ibadah yang sedang maupun yang kita lakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Pada khutbah kali ini khatib mencoba menyampaikan judul khutbah kita, bahaya penyakit hati, yaitu hasad atau iri, perspektif ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 109. Di awal khutbah tadi kami sudah sampaikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab la yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan
sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa mungkin dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mencoba melihat kitab tafsir atau dalam kitab-kitab lain, asbabun nuzul fi babul nuqul misalnya, di situ dijelaskan ayat ini asbabun nuzul sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh dua orang saudara kelompok Yahudi ketika itu, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Orang Yahudi yang paling keras sikap dan perilakunya terhadap orang Arab ketika itu. Hal ini dilatar-belakangi karena Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW dari orang Arab. Mereka berharap, mereka berkeinginan dan berkehendak seharusnya Rasul yang terakhir itu dari kelompok Yahudi. Tapi ternyata tidak. Inilah yang menyebabkan sehingga dua orang saudara ini selalu berusaha bagaimana caranya orang-orang yang ingin memeluk agama Islam tidak jadi yang bersyahadat. Bahkan yang sudah beragama Islam, yang beriman pun mereka coba teknik bagaimana caranya supaya dia meninggalkan keimanannya. Hal ini dilakukan bukan semata-mata mereka tidak meyakini kebenaran Al-Quran atau Quran yang diturunkan, tapi lebih kepada sikap dengki, hasad, iri yang dimiliki oleh dua orang saudara itu. Sehingga itulah yang mereka lakukan. Artinya mereka tidak berusaha secara objektif, tapi lebih kepada sifat hasad yang menonjol pada dua orang saudara ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Maka para ulama mengingatkan kepada kita, sungguh ayat ini ratusan tahun lalu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perilaku orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada ajaran Islam, kepada agama Islam itu akan terulang dan berulang kembali. Cara bisa bermacam, tapi secara substansi intinya adalah bagaimana orang itu keluar dari ajaran Islam atau tidak memeluk ajaran Islam. Itulah yang dikehendaki oleh mereka. Sidang Jumat rahimahullah, kalau kita amati, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling unik dan sempurna. Keunikan dan kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia anugerahi jasmani, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Juga dianugerahi oleh Allah rohani. Di sinilah kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kata Allah. Allah anugerahi manusia yang non jasmani atau rohani. Di antaranya adalah ruh, akal, hati, dan nafsu atau syahwat
dan fadl yang terbentuk dalam satu kesatuan yang sering kita sebut dengan jiwa. Dari komponen iman ini, maka manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Perlu memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat, dan lebih dekat kepada Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, atau dengan kata lain berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, atau empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa ilahi atau an-nafs al-amarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh, atau sering kita sebut dengan insan kamil atau manusia paripurna. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa ilahi dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, bahkan sebuah peradaban manusia. Itulah yang kita kenal dengan penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat-sifat buruk. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah menuturkan ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya. Sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan yang akan menyebabkan munculnya sifat-sifat hati tercela lainnya. Ketiga sifat itu yang pertama adalah hasad atau iri. Kemudian yang kedua riya atau pamer. Kemudian yang ketiga ujub, angkuh, sombong, takabur atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati ini, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad, iri atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi diri manusia, lingkungan, bahkan sebuah peradaban. Lantas kita mencoba melihat apa sesungguhnya hasad atau iri itu. Di dalam Qamus Al-Munawwir yang sering dipakai di pesantren atau di sekolah-sekolah aliyah, di situ disebutkan hasad berasal dari kata hasada yang sungguh, hasadata yang memiliki arti iri dan dengki. Kemudian secara semantik hasad itu memiliki arti keinginan hilangnya nikmat dari seseorang yang memilikinya, atau perasaan tidak suka ketika orang lain mendapat kenikmatan, sehingga dia selalu berusaha agar kenikmatan itu hilang pada orang itu, bahkan akan beralih kenikmatan itu kepada dirinya. Itulah makna hasad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya perhatian serius terkait dengan hasad itu. Di dalam Al-Quran terulang 7 kali kata-kata hasad dengan berbagai bentuknya. Di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang tadi baru disampaikan, Al-Baqarah ayat 213, An-Nisa ayat 54, Yusuf surah 8 ayat 8, Al-Fat ayat 15,
Al-Falaq ayat 51. Kemudian Al-Falaq ayat 5. Penyebutan kata-kata hasad di situ secara tekstual selalu memiliki arti sifat iri hati, dengki atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Terakhir sebagai kesimpulan, lantas apa efek dampak buruk sifat hasad atau iri itu kalau dimiliki oleh seseorang? Yang pertama adalah akan membentuk jiwa-jiwa manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dengan kata lain, akan muncul manusia-manusia kufur nikmat. Kita bisa perhatikan dalam kehidupan sekarang, ada orang yang beranggapan saya hidup lebih lama, lebih panjang, usia lebih tua, pendidikan lebih tinggi, strata sosial lebih terhormat, jabatan lebih baik, lebih tinggi. Tapi kenapa dia yang lebih muda rezekinya lebih baik, lebih banyak dari saya? Pertanyaan-pertanyaan menggelitik seperti itu akan muncul pada diri. Pada diri siapapun kita, mungkin saja perasaan dan sifat seperti itu akan muncul. Itulah yang namanya sifat iri. Kemudian apa dampaknya? Dia selalu berpikir, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa lebih banyak rezekinya? Dia tidak pernah berusaha introspeksi. Bisa jadi Allah berikan orang lain rezeki, tetapi dia diberikan oleh Allah kesehatan. Allah berikan dia ilmu. Allah berikan dia keturunan, anak, keluarga sehat, anak, keluarga soleh dan soleh dan seterusnya. Tidak pernah itu yang muncul pada dirinya. Tapi yang selalu muncul adalah keirian. Rumah temannya, sahabatnya bertambah, mobilnya makin banyak, dia pusing. Itu yang dipikir. Tidak pernah muncul kesadaran bahwa sesungguhnya rezeki secara materi diberikan oleh Allah itu sudah ada kadar dan ukurannya. Karena itulah kalau orang tidak pernah mensyukuri, menyadari hal seperti itu, maka Allah sangat murka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kata Allah, nah nikmat itu akan bertambah. Tapi kalau kalian ingkar kufur nikmat, ingat azab yang pedih. Karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Artinya secara materi tidak terlalu berlebihan, tapi setiap bulan kita cukup. Banyak orang berlimpah ruah dia peroleh, tapi tidak pernah mencukupi kehidupannya. Itu artinya tidak ada keberkahan di situ. Kemudian yang kedua, dampak buruk sifat hasad itu adalah akan memunculkan kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka yang sangat panjang, tidak terbatas, bahkan bisa menghancurkan sebuah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, sifat iri hasad itulah yang pertama kali muncul sampai pada akhirnya bisa anak Adam Qabil melakukan pembunuhan terhadap saudaranya Habil. Ketika Allah melalui ayat mereka Adam menyuruh untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, Qabil sebagai petani mempersembahkan korbannya, tanamannya yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, yang buruk dia persembahkan sebagai korban. Sementara Habil dia persembahkan yang terbaik ternaknya sebagai seorang peternak. Allah menerima korban yang terbaik dan
dari hati. Penerimaan Allah ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan sakit hati, iri pada diri qabil, sampai pada akhirnya dipengaruhi oleh iblis sehingga dia bisa melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya, yaitu Habib. Masyaallah muslimin sidang Jumat, ini di antara dampak buruk dari sifat hasad itu kalau ada pada diri kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan semoga kita dijauhkan dari sifat iri dan hasad itu. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau ada sedikit-sedikit bisa dihilangkan dengan kajian-kajian yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويرحم الضعفاء والفقراء والمساكين. ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى